Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Konstitusi Politik. Nah, jadi di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang kemudian itu telah diberikan kepada saya mengenai perang urat saraf. Perang urat saraf dan tema dan isi kampanye. Jadi perang urat saraf ini dapat diartikan sebagai perang psikologis yang dimana perang urat saraf ini dilakukan ketika atau dapat diartikan ketika sebagai bentuk membangun atau menggelirukan dan menjatuhkan lawan atau membangkitkan semangat daripada lawan tersebut. Nah, jadi perang urat saraf ini sudah dilakukan ketika pada zaman Yunani kuno, yang dimana di situ ada terjadi perang antara tentara Athena dan tentara Troy, yang dimana tentara Troy ini membawa lari seorang gadis dari tentara Athena, sehingga tentara Athena ini marah. Akan tetapi tentara Athena ini tidak bisa menyerang tentara Troy karena tentara Troy itu terkenal pada zaman Yunani kuno itu sangatlah kuat. Nah, jadi tentara Athena ini membangun sebuah perang psikologi yang dimana mereka mencoba membangun sebuah patung kuda, dan kemudian tentara Troy mencoba menyerang kepada tentara Athena. Akan tetapi pada desa tersebut itu sudahlah sunyi karena dan mereka mendapatkan seekor patung kuda. Tentara Troy mengira bahwa itu adalah hadiah kemenangan dari tentara Athena, sehingga tentara Troy tidak menghiraukan hal tersebut. Nah, pada malam hari tentara Troy sudah mengalami tidur dengan lelap. Di situ tentara Athena keluar dan menyerang tentara Troy dengan mudah. Nah, jadi itu perang psikologis pada zaman Yunani kuno. Nah, kalau kita lihat perang psikologis di Indonesia yang kemudian itu dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Soekarno, jadi yang dimana pada zaman itu, pada tahun 1962, ini terjadi perang antara Belanda dengan Indonesia, yang dimana Belanda mencoba menguasai Iran Barat atau Papua tadi. Di situ Soekarno menggunakan perang psikologis karena mungkin kita lihat dari segi alat perang itu Indonesia masih dibilang minim alat perang tersebut, sehingga Soekarno ini dia mencoba meminjam ratusan pesawat dari tentara Rusia dan kemudian diparkir di kebun karet Pasar Malam Jakarta Selatan. Nah, setelah Soekarno meminjam pesawat tersebut, dia memanggil kepada utusan PBB untuk melihat pesawat yang kemudian itu dipinjam oleh Bapak Soekarno, dan Bapak Soekarno mengutuskan kepada utusan PBB untuk memanggil tentara, mengetahui atau memberitahu kepada tentara Belanda untuk utusan PBB ini menganjurkan kepada tentara Belanda lebih baik meninggalkan Iran Barat atau lebih baik meninggalkan Papua, karena Soekarno sudah menyiapkan pesawat tempur milik Rusia tadi. Nah, itu adalah sedikit perang psikologis dari Indonesia, yang dimana kalau kita lihat bahwa Soekarno ini dia mencoba meminjam pesawat tersebut agar tentara Belanda ini takut atau jadi tentara
Belanda pun sehingga meninggalkan Iran Barat. Karena kalau kita lihat kalau kita lihat dari segi pemikiran atau segi peran psikologisnya Bapak Soekarno ini, bahwa di situ dia mencoba meminjam pesawat dari Rusia, sehingga Belanda ini mengira bahwa Indonesia punya hubungan atau punya kerjasama dalam perang tersebut, sehingga tentara Belanda dapat meninggalkan tentara Belanda dapat meninggalkan Iran Barat. Jadi mungkin itu sekian terkait dengan perang Urat Saraf. Dari sekian itu mungkin itu sekian dari perang Urat Saraf. Jadi lanjut persoalan tema dan isi kampanye. Jadi tema ini suatu hal yang sangat penting dalam suatu dialog atau dalam suatu kampanye. Jadi tema itu sangat penting di dalam hal tersebut, karena dalam suatu dialog itu harus mempunyai tema. Tema juga tidak boleh ditentukan begitu saja, melainkan harus mempunyai kesepakatan para pemimpin. Harus mempunyai kesepakatan para pemimpin atau para partai-partai calon dalam suatu kampanye. Jadi tema itu sangat baik, harus memenuhi syarat. Jadi tema juga mempunyai syarat. Yang pertama itu pendek, padat, dan mudah diingat. Kemudian menjadi slogan atau yang populer, mencerminkan atau mewarnai program yang akan dilaksanakan. Nah, jadi itu persoalan tema. Jadi tema juga harus diangkat atau dikemas dengan baik, sehingga tema ini dapat menjadi perhatian masyarakat. Kalau tema dia dapat menjadikan perhatian masyarakat, nah jadi di situ kan kita sudah bisa melihat bahwa masyarakat menyukai tema yang kemudian kita sudah angkat. Nah, pasti masyarakat juga punya pola pikir yang sama, sehingga mereka juga dapat memilih kita dalam suatu kampanye. Nah, jadi itu mungkin sekian dari saya soal perang urat saraf dan tema dan isi kampanye. Apabila ada kesalahan dari saya, mohon dikoreksi dari mohon dikoreksi. Mungkin itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.